tentang Israel versus Hamas, ya, sampai dengan tadi malam Benyamin Netanyahu dan sahabat-sahabat kami semua berkata Israel versus Hamas, ya, Israel versus Hamas. Oh, ini penting saudara ya. Sampai dengan tadi malam kita tetap bilang Israel versus Hamas. Kenapa? Karena walaupun Palestinanya udah ketar-ketir saudara ya, wah rusak ini, sampai Presiden Mahmud Abbas nunggu undangan resmi ke Rusia ya, cari pembelaan Rusia, takutnya Israelnya kemudian mata gelap saudara ya, dan memang nampaknya mau ke arah sana saudara ya. Teman di seluruh dunia, shalom Indonesia, shalom Israel, shalom Eropa, shalom semuanya ya yang ada di Haifa ya, para greetings to you for everybody, our friends, our group in Haifa. Ya, mereka nggak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya saudara ya. Kita tadi baru meeting untuk kelanjutan bagaimana mempersiapkan volunteer saudara ya. Saya menjadi salah satu volunteer juga, saya mendaftarkan diri menjadi volunteer ya untuk mempersiapkan perbekalan segala macam ya saudara ya. Cuman ini kita belum tahu karena tiketnya semuanya mahal sekali saudara ya. Tapi kita siapkan untuk tentu karena saya bukan warga Israel ya, dan saya tidak terlatih militer, tapi kita persiapkan ya, mahasiswa semua turun ya, mahasiswa asing ya, yang mencintai Israel boleh mendaftarkan diri jadi volunteer. Saya mendaftarkan diri saudara ya. Nah, tapi ini kita lagi dalam proses nyari tiket, saya lagi nyari tiket ya saudara, tiketnya mahal sekali, yang murah-murah semua cancel semua saudara ya, pada takut. Ada aja. Oke, nggak apa-apa, nanti Tuhan sediakan pokoknya, jangan khawatir, saya pasti berangkat ya. Oke saudara, shalom Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Alaska, Kanada, shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, shalom, Hong Kong, China, Jepang, Taiwan, Korea, shalom, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, shalom, Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, shalom, ya, Israel, Haifa, alma mater saya, dan Yerusalem. Shalom semuanya yang Indonesia diaspora yang ada di seluruh dunia, luar biasa. Tema kita adalah selama 1 minggu ini ya, kita akan terus membahas Israel, ya, liputan khusus, ya, analisa dan liputan khusus tentang Israel versus Hamas, ya, sampai dengan tadi malam Benyamin Netanyahu dan sahabat-sahabat kami semua berkata Israel versus Hamas, ya. Israel versus Hamas. Oh, ini penting saudara ya. Sampai dengan tadi malam kita tetap bilang Israel versus Hamas. Kenapa? Karena walaupun Palestinanya udah ketar-ketir saudara ya, wah rusak ini, sampai Presiden Mahmud Abbas nunggu undangan resmi ke Rusia ya, cari pembelaan Rusia, takutnya Israelnya kemudian mata gelap saudara ya. Dan memang nampaknya mau ke arah sana saudara ya. Nampaknya mau ke arah sana, saudara. Apalagi ada banyak sekali pemberitaan-pemberitaan juga yang, Anda kalau dengar berita di Indonesia itu ngawur semua, saudara ya. Kacau sekali ya pemberitaan di Indonesia itu. Anda lebih baik dengarkan dari BBC yang bahasa Inggris, ya. Anda dengarkan BBC bahasa Inggris atau Al Jazeera, tapi yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Arab beda beritanya, saudara Kadrun. Al Jazeera itu yang bahasa Arab dengan bahasa Inggris beritanya beda saudara ya. Al Jazeera yang bahasa Arab itu banyak memprovokasi untuk orang-orang Islam, yang bahasa Inggris itu wah netral saudara, yang bahasa Inggris itu netral banget ya. Tapi yang Arab itu benar-benar provokatif saudara ya. Kalau Anda ini saya ada kirim berita, beberapa video ke
rekan-rekan jurnalis ya, saya bilang, wah ini kalian ini jurnalis tapi bikin ilfil nih, beritanya salah semua ya. Salah satunya ada seorang Indonesia yang di Palestina, dia bilang katanya tentara Israel itu pengecut, ketakutan, terbukti ya ketika tentara Israel ada ratusan tentara Israel mati, nggak bisa apa-apa ngelawan tentara Hamas. Oh enggak saudara ya, ada 26 tentara Israel yang saat itu meninggal waktu disergap tanpa perlawanan, nggak bisa karena langsung ditembak dan mereka nggak tahu waktu nembaknya itu ya. Dan itu lagi situasi konser ya. Kalau Anda melihat, kita tarik awal lagi ya, itu ada di daerah perbatasan Israel Selatan ya, dari perbatasan daerah Eskelon ya. Aduh, kotanya lupa lagi namanya. Bentar ya, nanti ya. Nanti kita akan bahas kota ini ya. Dan itu daerah Askelon, saudara. Itu daerah yang sangat mayoritas adalah keturunan Arab, mayoritas keturunan Arab. Oh banyak orang-orang Yahudinya, saudara ya, tetapi mayoritas keturunan Arab. Dan saudara, kalau saudara lihat, orang Yahudi kalau tinggal di daerah perbatasan, ya itu berarti adalah orang-orang Yahudi yang rata-rata bukan lahir di Israel, tapi dia ikut asimilasi, ikut asilum ya, proyek asilum. Jadi dia pertama dia tinggal di camp semua ya, yang dari Mesir, yang dari Amerika. Anda hari ini yang merasa darah Yahudi dan Anda ingin menjadi warga negara Israel, ya kalau Anda bisa membuktikan keyahudian Anda, ada surat-suratnya, boleh. Itu ada kodenya ya, orang-orang Yahudi itu punya kode. Anda masuk ke camp, ya lalu Anda di camp ya selama 6 bulan sampai 2 tahun ya, ada yang 3 tahun saudara ya. Lalu Anda akan ditempatkan. Nah biasanya ditempatkan di pemukiman baru saudara, seperti di Askelon ini. Jadi mereka nggak ikut wamil. Makanya itu kan pertanyaannya, emang yang ke sana itu nggak pada bawa pistol? Oh saudara, kalau tanya di Haifa, ya mahasiswi cewek-cewek itu cakep-cakep saudara, itu bawa Glock saudara ya, bawa Glock mereka ya. Kalau Anda tanya di daerah Karmel segala macam itu, ya om-om itu ya, semua yang itu, ya mereka semua bawa Glock saudara, mereka jadi paramiliter, ya kan, diperbantukan. Karena orang Israel yang lahir di Israel pasti wajib ikut IDF saudara, ikut, dan mereka terlatih. Nah di perbatasan itu, karena itu adalah sebuah konser musik dan kebanyakan adalah warga keturunan Arab ya, Arab Palestina ya, karena kan dulu kan memang itu kan memang daerah sengketa ya. Nah apakah betul orang Israel terus menggusur orang-orang Palestina? Tidak saudara, karena itu jelas pagarnya kawat. Mau gusurnya gimana saudara? Itu pagar permanen saudara ya, pagar kawat yang kuat permanen. Dan beberapa kalau Anda lihat di Yerusalem ya, di Yerusalem kan dibagi 2 ya, maka di Yerusalem sampai pokoknya daerah West Bank, seluruh West Bank itu dari sepanjang jalan, kalau dia kelihatan dari jalan tol itu kelihatan, itu tembok. Lalu mau geser tembok caranya bagaimana saudara? Mau geser tembok, itu pagar itu sudah permanen sesuai dengan kesepakatan dengan PBB saudara ya. Jadi kalau yang dikatakan di TV One itu salah semua saudara ya, itu ngawur. Karena pagar itu pagar permanen sesuai dengan resolusi PBB, kesepakatan dengan PBB. Ingat saudara, Israel itu tidak pernah melanggar perjanjian saudara ya, jadi nggak pernah. Tetapi itu yang terjadi ya. Dan pagar-pagar itu ya, pagar itu memang kalau yang di West Bank yang ke arah Bethlehem, Yerusalem itu pagarnya pagar tembok semua. Kalau yang di Gaza itu tembok dan kawat saudara ya. Tetapi nggak mungkin tuh digeser terus begitu, kurang kerjaan, enggak saudara. Yang benar adalah orang-orang ini ya adalah orang-orang ex-Palestina yang kemudian mereka berasimilasi menjadi warga negara Israel. Jadi daerah situ penduduknya adalah orang ex-Palestina yang pertama, yang benci Israel ya, tidak suka, tapi apa boleh buat. Dengan mereka jadi warga negara Israel, tinggal di sana, mereka mendapat privilege ya. Oh iya dong, warga negara, saya orang Tionghoa, saya orang Cina saudara. Begitu saya masuk Belanda, saya tetap mendapat privilege daripada
eh, daripada kalian orang orang di Indonesia, karena saya warga negara udah jelas dong ya. Kalau saya ada apa-apa, saya masuk ke Belanda begini, saya tetap dapat privilege daripada asilum yang belum jelas statusnya, saudara. Ya kan saya dapat tunjangan, dapat ini, gaji saya juga pasti lebih besar, pasti saudara, itu sudah di mana-mana di seluruh dunia. Jangan ngomong itu diskriminasi, ya. Nah itu enggak, saudara ya. Saudara, ini kita cerita logis, ya. Kita cerita yang real. Lalu Pak, kenapa orang-orang Palestina mendapat gajinya? Pada kenyataannya banyak yang gajinya kurang. Karena kamu masih warga Palestina, kamu bukan warga negara Israel, kamu tidak apply. Kalau kamu waktu itu apply, pertama kali masuk kamu harus masuk ke camp dulu. Semua yang apply pertama dulu enggak. Tapi sekarang harus masuk ke camp dulu, lalu kamu ditempatkan, dapat perumahan. Nah, itu adalah orang-orang lama yang kemudian memutuskan bergabung dengan Israel. Ya, termasuk saya punya teman namanya Laila ya, Laila. Saya punya teman namanya Laila, kita nginep di rumahnya dia, orang Palestina. Ya, dia sudah dari kecil, saudara. Bahkan dia lahir di sana ya, sebagai warga negara Israel, walaupun dia orang Arab. Kalau tanya Arab mana? Arab Yordania. Anda tanya Ramsi itu, dia kan bilang Palestina, dia kan. Tapi dia bukan Palestina, dia orang Yordania, saudara. Si Ramsi itu, saudara. Siapa lagi? Itu semua bukan asli. Nggak ada suku bangsa Palestina itu nggak ada, saudara. Semua, contohnya satu yang teman satu camp kemarin ya di Belanda. Ya, saya punya satu camp teman di Belanda, istrinya orang Maroko. Ya, dia sendiri adalah orang Arab Saudi, saudara, yang kemudian menjadi warga Palestina, keluarganya semua di Arab Saudi. Makanya dia diusir. Ada lagi dari Yaman. Jadi semua orang warga Palestina, dia adalah orang Arab, Yaman, Arab Saudi, Arab, mana lagi, Arab Irak, Arab Syria, ya kan? Atau Arab yang tinggal di Libanon, kemudian pindah ke situ, atau orang Turki. Sekarang Turki nggak mau disebut Arab ya, marah kalau disebut Arab, nggak terima dia disuruh Arab. Bahkan toko-toko semua tulisan bahasa Arab dicopotin semua, saudara ya. Mulai ada nasionalisme Turki, mereka nggak mau pakai bahasa Arab. Terus ada yang dari Arab Sudan, Arab Ethiopia, tinggal di situ, saudara. Jadilah itu komunitas Palestina ya. Yang terjadinya itu komunitas itu sejak kapan, saudara? Pendudukan itu sejak di zaman sekitar tahun 300 ya, 300 sampai kemudian puncak-puncaknya zaman perang salib, saudara ya. Karena terakhir pasukan salib meninggalkan Yerusalem, lalu itu langsung dioccupied ya, terutama oleh orang-orang Ottoman, orang Libanon ya, dan orang dari Mesir. Nah, itu saudara ya, itu yang terjadi. Lalu kemudian melalui perjanjian Balfour ya, dari perjanjian Balfour ini, karena daerah itu kan kemudian dikuasai oleh Inggris, saudara. Dikuasai oleh Inggris. Apakah itu sebuah negara? Bukan, saudara. Tidak pernah ada negara Palestina. Ya, tidak pernah ada negara Palestina karena satu ya, daerah orang Filistin itu sudah dikuasai oleh Israel sejak tahun 1466. Nah, ya itu ya. Jadi 1380 sejak tahun 1420 sejak tahun 1420, dan kemudian ketika Israel menjadi sebuah negara sekitar tahun 1050 dipimpin oleh raja, maka itu semua daerah-daerah orang orang Filistin itu sudah menjadi Israel. Kemudian Israel pecah menjadi dua, Yehuda dan Samaria, saudara. Gaza, ya Gaza ya tetap Gaza, ya. Itu daerahnya orang Filistin. Gaza itu daerah yang kalau Anda ingat ceritanya Goliat. Nah, itulah daerahnya orang Filistin. Kalau Anda ingat ceritanya Samson, ya yang Samson pergi ke Askelon, ke Asdod. Nah, itulah saudara, daerahnya orang Filistin, ya. Tinggal segitu daerahnya orang Filistin, ya. Dan seluruh daerah itu tuh bukan orang Palestina, itu adalah daerah orang-orang campuran ya, ada orang Kanaan ini macam-macam. Orang Filistin sendiri bukan asli daerah situ, saudara.
orang Filistin atau orang Filistia itu dari Pulau Kreta, ya, ya. Kita lihat kemarin, ya. Oh, sorry ya, bukan ya. Kemarin itu kita cerita, nah ini ya, lihat ini saudara ya. Oh, salah ya. Kita lihat Google Earth aja ya. Nah ini saudara ya, kalau Anda melihat, nah ya. Saya kasih biru. Yang ini biasa saya kasih merah ya. Daerah West Bank, saudara ya. Nah, saudara, ini adalah Yerusalem, bagi dua ya. Yerusalem itu dibagi dua. Wilayahnya Palestina, ya, otoritas Palestina, dan wilayahnya Israel ya. Nah, saudara, saya tinggal di sini ya. Saya tinggal di Haifa. Ini ada Kiryat Ata ya. Tepatnya saya di dekat Kiryat Ata ya, saudara ya. Nah ini tingkat kami. Jadi kalau saya pergi ke Yerusalem, saya akan lewat sini, saudara. Ya. Nah kalau lihat sepanjang jalan ini, ya saya kasih hijau ya, sepanjang jalan yang hijau ini. Maka Anda akan melihat tembok, saudara, di sini tembok. Jadi nggak bisa digeser untuk tembok, saudara ya. Nggak bisa tiap tahun digeser, itu nggak bisa. Dikit-dikit nggak bisa, itu sudah kesepakatan. Nah kalau Anda lihat ini, garis ini, ya, maka sebagian tembok, sebagian kawat. Itu kawatnya kawat tebel, ya, saudara. Jadi nggak bisa digeser-geser sembarangan, nggak bisa. Lalu apa yang dimaksud, saudara? Penggusuran. Saya kemarin sudah cerita bahwa penggusuran itu adalah penggusuran seperti Ahok mau normalisasi Ciliwung. Orangnya disuruh pinggir. Kemudian tempat itu dibikin apartemen, saudara. Supaya orang itu bisa balik. Mengapa? Karena Israel itu padat penduduknya. Harus tinggal di apartemen. Ya, banyak orang ingin pulang ke Israel, orang Arab juga pengen tinggal di Israel, banyak sekali. Kalau Anda lihat Haifa, ya, harga sewa Haifa, asrama saya sewanya $400 sebulan, saudara. Ya, satu ruangan kecil 3x4 dengan kamar mandi. Ya, itu sewanya $400. Sama di Belanda, lebih mahal di Israel, saudara. Ya, Tel Aviv adalah salah satu kota termahal. Kalau di Tel Aviv sudah 700 itu, saudara. Ya, itu contohnya begitu ya, betapa mahalnya. Nah, jadi saudara, karena pemukiman di sana mahal sekali, maka dibikinlah apartemen-apartemen supaya semua bisa duduk bersama di sana. Saudara, satu apartemen itu ada yang daerah pecinan, ada, saudara ya. Ada pecinan ya, di sana ada pecinan. Kampung Arab ada. Isinya orang Yahudi ada, di seluruh dunia itu ada. Nah, kebetulan ini ada di perbatasan ini yang saya kasih hijau nih ya. Ini kasih hijau, saudara ya. Nah, ini jelek nih. Saya kasih hijau. Semua wilayah, orang kalau misalnya apply asilum atau dia jadi apply warga negara Israel dia dari luar negeri, maka dia akan ditempatkan di camp kecuali dia sudah beli rumah sendiri atau punya rumah sendiri. Kalau nggak ada, ya kamu di situ. Karena semua warga Israel berhak mendapat rumah. Seperti saya di Belanda. Saya berhak mendapat rumah, saudara. Walaupun rumah sosial saya bayar, tapi itu rumah sosial. Kalau saya nggak sanggup bayar, saya mengajukan. Nah, kalau Anda tinggalnya di rumah swasta, ya mahal. Rumah saya bayarnya 650, bayangin saudara ya. Satu rumah, 3 kamar,
2,5 lantai, ini yang setengah lantai buat studio saya. Kemudian saya bayarnya 650 euro, ya. Tetapi di Israel saya hanya satu kamar 3x4 tambah kamar mandi, itu di asramanya Haifa, saudara ya. Itu harganya 400. Kalau di luar bisa lebih mahal lagi, saudara. Bisa sampai 700, 800. Bayangin ya, itu bayangin Anda. Jadi orang-orang, semua pendatang akan dikirim ke sini, saudara. Jadi sebagian besar orang-orang itu adalah pendatang atau orang bekas orang Palestina karena mereka tidak mau berasimilasi. Mereka warga negara Israel, tetapi mereka nggak mau kumpul sama orang Yahudi, maka mereka selalu ke pinggir, ke daerah perbatasan orang Palestina, supaya mereka bisa nyelundupin orang Palestina. Jadi kalau saudaranya pulang ke Malaman, banyak orang Palestina dari Gaza, ya, dari Gaza ini, banyak orang dari Gaza ini dia pergi, ini kan Gaza, banyak dia pergi ke Asdod, atau ke daerah Ofakim, saudara ya. Ofakim atau Asdod atau di Kiryat Gat gitu ya, atau di Sureot buat bekerja. Nah, kalau gajinya orang Palestina itu gajinya sekitar 3.000, kalau nggak 3.000 ya, 3.000 shekel ya saudara ya, 3.000 shekel kalau nggak salah ya, minimum payment, saudara ya. Saya lupa ya gajinya ini. Nah, ini ya. 3.000 sampai 5.000 ya, saudara ya. 3.000 sampai 5.000 tergantung kotanya. Nah, 3.000 sampai 5.000 itu adalah kurang lebih 1.000 euro, saudara ya. 1.000 euro, kurang lebih bohongnya ya. 1.000 euro. 1 euro itu 3,5 shekel 1 euro ya, 3 shekel. Jadi kalau 3.000 euro ya persis 1.000 euro. Kalau 5.000 ya kurang lebih 1.500 euro, saudara. Oh, lebih kecil ya, lebih kecil daripada di Belanda. Gajinya lebih kecil, biaya hidupnya lebih tinggi, saudara. Bayangin. Lalu orang Palestina kalau mau bekerja di Israel maka gajinya di bawah itu, saudara. Gajinya itu bisa kena 800, ya, cuma 800 euro, paling tinggi, saudara. Average 500 sampai 800. Itulah yang disebut dengan diskriminasi versinya TV1 itu, versinya si orang-orang ahli pakar Timur Tengah itu, saudara ya. Pakar Timur Tengah, saya tinggal di sana, saudara ya. Dan saya itu sekolahnya saya. Ya, selain saya tinggal di Haifa, itu sekolahnya saya. Itulah sebabnya saya bilang, ya saya ini dari Israel Study, saudara. Itu memang sekolahnya saya. Ya, saya memang belajar subjek itu. Tiap hari saya bikin paper tentang itu, saudara. Ini paper saya. Ya. Jadi minimum paymentnya orang Palestina memang jauh di bawah minimum paymentnya orang Palestina yang sudah menjadi warga Israel. Jauh, saudara. Nah, kemudian karena ini di wilayahnya banyak yang hijau-hijau ini banyak orang Palestina, termasuk di sini ya. Kalau Anda lihat ini ya, Nazaret ini ya, Nazaret ini kan X ya kan, ini kan masih ini, yang hijau-hijau ini ya. Ya, hapus ya. Ops, kenapa nih? Ya, kasih hijau nih. Ini adalah ya, yang hijau-hijau itu di Nazaret. Kalau Anda lihat Nazaret, itu banyak orang Arab, ex-Palestina. Di kota Kana, Nazaret, itu kan masih jaraknya cuma 10 km aja. Kota Kana, Nazaret, dan sekitarnya itu ya. Itu ada Afula, apa segala macam itu. Tiberias, itu, oh kalau Tiberias, nah, agak jauh ya. Tiberias ini adalah wilayah orang Yahudi, saudara. Kalau Tiberiasnya wilayah orang Yahudi. Tapi dari Nazaret, Afula, kota Kana, itu arah Palestina. Kalau Anda ngomong Ibrani nggak bakal direwes. Anda bilang Shalom nggak bakal direwes. Anda harus bilangnya marhaban di sana. Kalau Anda Islam, Anda bilang Assalamualaikum, dijawab.
Tapi Anda kudu menyapanya marhaban. Tetapi bersyukur di sana banyak orang Arab Palestina yang Kristen. Maka kita bilang marhaban aja, mereka jawab, saudara ya. Nah, saudara. Maka di daerah wilayah itu dibiarkan, saudara. Mereka berinteraksi, ya. Nah, jangan supply dulu ya. Ketika terjadi pemboman, ketika terjadi rudal, ya, apakah itu sebuah kelalaian? Bukan, saudara. Bukan. Memang orang Israel tidak menyangka orang Hamas ini akan menyerang sesama Arab. Karena korbannya, ya, 50-50 orang Yahudi yang baru di situ, pendatang baru yang bukan lahir di Israel, atau korbannya adalah orang-orang Arab Palestina yang ex negara Palestina. Itu korbannya. Itu fakta pertama, saudara, yang banyak kalian orang Indonesia ditipu. Jadi, yang disandra orang Yahudi, oh ya, kan ketahuan dari cara waktu ngomong, aksennya kan udah langsung tahu. Ini orang Ibrani, dan banyak orang Yahudi nggak bisa bahasa Arab, saudara. Ya banyak, bukannya semua, kebanyakan bisa, tapi banyak anak-anak muda pada nggak bisa, saudara. Ya, jadi banyak yang ditahan, begitu tahu aksennya bukan itu, ya dicawel, ya kan? Dan memang mukanya kan sedikit berbeda, mukanya udah kelihatan muka-muka rada bule begitu, ya berarti bukan orang Arab, langsung dicituk, saudara. Tapi yang orang Arabnya ya banyak juga, yang mati ya banyak, saudara. Dari sekarang korbannya sekitar 900, korbannya ya 900 orang ya dari pihak Israel. Dari pihak Palestina lebih banyak lagi ya, sudah ribuan. Karena bombardir begitu rupa. Satu yang jadi korban adalah 50-50 orang Palestina dan orang Yahudi. Ya kita sebut Palestina ya, Arab Palestina. Pada kenyataannya itu, warga negara Israel ya, ini ya, warga negara Israel ya, perbatasan ada orang Yahudi asli, Yahudi pendatang, dan Arab Palestina ya, Arab lebih tepatnya ex Palestina, saudara. Ini jumlahnya adalah 50-50, saudara. Jadi korban, ada kenyataannya yang jadi korban, ya 50-50. Makanya tidak pernah disangka bahwa ketika daerah Asdod, ya, Asdod, Ofakim, Netivot, ya, Sderot, Askelon ini diserang, ya mereka nggak nyangka ada 22 kota ya. Ya nggak nyangka lah, masa kamu mau jeruk makan jeruk? Ya, nggak nyangka. Kenyataannya, mengapa orang dari West Bank ini, yang merahnya gede ini, di merah besar ini kan West Bank, daerah Palestina juga. Ini daerahnya orang Fatah, saudara ya. Ini daerahnya Fatah. Ya, ini daerahnya orang Fatah, ini daerahnya Hamas. Fatah baik-baik saja kok. Semua orang di West Bank hidupnya lebih makmur, saudara. Kalau Anda masuk, ya, mau ke Laut Mati, ini kan Laut Mati nih. Ini Laut Mati Dead Sea nih. Ya, yang biru itu, yang biru tua. Nah, saya kasih merah nih ya. Saya tunjuk pakai merah. Ya. Ini kan Laut Mati nih. Waktu Anda lihat Laut Mati, maka di Laut Mati itu makmur, saudara, daerah situ. Itu daerah wisata. Walaupun gersang, pernah saya tunjukkan videonya ya, gersang banget, saudara. Tetapi itu makmur, jauh lebih makmur, ya, jauh lebih makmur daripada yang ada di Gaza, ya. Dan orang-orangnya jauh lebih berpendidikan daripada di Gaza, ya. Di daerah West Bank, mulai dari Yerusalem, ya, sampai ke perbatasan dekat Nazaret itu. Di Nazaret aja Anda kan lihat banyak, ya. Kalau, ya. Ya, ini di Nazaret, saudara ya. Ini pemain saksofon kita ya, di lembah di Nazaret itu ya.
Saya jadi ingat ketika Yesus mengajar di khotbah di bukit. Yesus berdiri di atas bukit, semua jemaatnya para itu orang-orang yang mengikut Yesus ada di lembah, saudara ya. Nah, saya jadi ingat itu ya, saudara. Memang suaranya bagus ya, waktu saksofon itu dinyanyikan itu, wah keren banget saudara. Cakep bener saudara ya. Nah, kita nggak ya, lihat tuh lembahnya begitu. Nah, di belakang ini nanti saya akan lihat, nah itu saudara. Anda kelihatan nggak itu? Di belakang itu ada apartemen-apartemen, ini semua baru saudara. Ya, apartemen ini baru gres, malah Pastif tadi berdiri di atas reruntuhan tempat buangan brangkal itu saudara. Di belakangnya Pastif berdiri, di dekatnya Pastif berdiri, tempat saya berdiri ya, saya ngambil film itu, kamera, itu adalah apartemen baru, kosong, masih baru, masih banyak jendelanya belum dipasang. Siapa yang tinggal di situ? Arab ex-Palestina dan orang Yahudi campur. Taunya dari mana? Dari mukanya, dari ngomongnya bahasa Arab. Jadi kita tahu saudara ya. Ya itu faktanya. Ya. Serius saudara ya. Saya sudah di sana. Saya sudah interview dengan banyak orang di sana. Nah, itu ya faktanya ya. Sebetulnya saya ada bikin film ya, tapi saya lupa nggak siapkan. Ini bagus suaranya saudara. Ini masjid saudara ya. Sebentar. Nah, ini pasti lagi menghadap ke apartemennya lagi dibangun. Begitu pasti kembali ke sana. Ya, kalau Anda lihat ini ya. Ini suara dari sini ke sana saudara. Ini masjid saudara. Karena saya dengar waktu Allahu Akbar itu. Kedengeran, saya bilang pasti jangan main dulu. Karena suaranya ternyata nyampe. Pertama saya kira nggak dengar ya, begitu tek ngung. Wah, ini terus tiba-tiba Allahu Akbar saudara. Pak, berhenti dulu Pak, takut nanti kita nggak menghargai. Suaranya nyampe dari sini saudara. Apalagi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas saya nyampe. Dan kita waktu pasti pakai speaker. Kita beli speaker gede saudara ya. Di speaker gede, keras sekali, dan suaranya tuh wah menggemanya, wah cakep sekali suaranya saudara ya. Memang menggunakan efek itu tadi ya. Nah, jadi ini jelas wilayahnya orang Arab Palestina, Allahu Akbar saudara. Itu jelas itu udah jelas itu bahasa Arab. Anggap ya saudara ya.